그러시냐고요? 동족이 맞나? 인간 흉내를 잘 내는데. 나는 동족이다. Halo seluruh, drama kali ini adalah sebuah live action yang digarap dari sebuah anime yang cukup sangat terkenal di kalangan wibu. Judulnya Parasite the Grey. Mempunyai total 6 episode dengan cerita yang sangat-sangat keren dan sangat mantap suratap. Menceritakan tentang sebuah parasit yang tiba-tiba jatuh ke bumi dan mengambil alih tubuh manusia dengan cara masuk ke dalam kepala dan memakan otak manusia. Pasukan khusus pun dibentuk untuk menangani wabah parasit ini. Mereka disebut Tim Grey. Namun siapa sangka di antara para parasit yang sangat kejam, ternyata ada salah satu varian di antara mereka yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk membunuh manusia. Malah dia bekerja sama dengan inangnya yang seorang wanita untuk bersama-sama melindungi umat manusia dari serangan para parasit. Drama kali ini sudah dipastikan seru bingit, jadi mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, Parasite the Grey. Dimulai ketika bumi dalam keadaan yang sudah sangat-sangat rusak akibat ulah manusia. Dimana seperti yang kita ketahui, manusia selama ini selalu saja semena-mena dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti menebang hutan sembarangan, pencemaran lingkungan, penambangan yang berlebihan dan lain-lain sebagainya. Dan akibat dari kerusakan tersebut, tiba-tiba suatu hari datanglah makhluk yang tidak diketahui asal-usulnya berupa parasit berjatuhan dari langit untuk mengambil alih otak manusia. Di sebuah party besar, makhluk yang menyerupai cacing berduri ini masuk ke dalam otak seorang pria melalui rongga telinga dan mengambil alih tubuhnya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Beberapa hari kemudian di sebuah swalayan, dengan pemeran utama di drama ini yang bernama Jung Soo In, bekerja seperti biasa melayani para customer dengan ramah tamahnya. Hingga sesaat kemudian Soo In meminta kepada seorang pria untuk mengambil barcode harga daging yang hendak ia beli karena daging itu belum dilabeli harga. Namun karena merasa tersinggung, pria tersebut malah ngamuk kepada Soo In dan lantas mengancam akan membunuhnya. 고기는 정리 코너에서 가격표를 끊어오셔야 하는. 고개 갈 때 씨발 이래라 저래라 야 이 씨발. Dan benar saja ketika Soo In baru selesai bekerja, saat hendak pulang, tiba-tiba pria yang ngamuk-ngamuk tadi mengikutinya dari belakang dan langsung menabraknya. Rupa-rupanya pria ini memang hendak membunuh Soo In karena tersinggung. Begitu tersungkur, tanpa ragu sedikit pun, ia menikam Soo In berkali-kali tepat di bagian punggungnya. Namun ketika Soo In sudah benar-benar tidak punya harapan lagi dan mungkin akan tewas, tiba-tiba seekor parasit jatuh tepat di depannya dan sepertinya hendak mengambil alih tubuh Soo In. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa jam kemudian ternyata pihak kepolisian berhasil menemukan Soo In dan membawanya ke rumah sakit. Mereka sangat terkejut dan kebingungan pelaku yang hendak membunuhnya entah kenapa tewas di lokasi dengan tubuh yang terbelah dari dada hingga ke wajah. Terlebih lagi ada banyak bekas tusukan di tubuh Soo In, namun semuanya sudah sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Seorang detektif yang bernama Chul Min pun kaget saat mendengar kabar tersebut karena ternyata dia adalah paman dari Soo In yang selama ini merawatnya dari kecil hingga dewasa. 아저씨. 수인아.
Melihat keponakannya hampir saja tewas, Detektif Chulmin mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Suin hanya bisa mengingat kalau dia ditikam berkali-kali oleh pelaku, namun entah kenapa kok dia masih bisa selamat. Terlebih lagi, semua luka tusukan malah sudah sembuh. Padahal Suin sudah pasrah kalau dia akan tewas. Karena sebenarnya dahulu saat masih kecil, Suin juga pernah beberapa kali hampir tewas karena ulah ayahnya yang selalu menyiksanya saat baru saja bercerai dengan ibunya. Dan dari saat itulah Detektif Chulmin merawat Suin setelah ayahnya ditangkap oleh polisi. 뭐 필요한 거 있거나 생각나는 거 있으면 바로바로 전화해. Beberapa bulan kemudian Suin kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, bekerja di sebuah swalayan untuk menyambung hidupnya. Begitu jam kerja selesai, Suin pun pulang dengan menaiki bus. Namun, seketika saat di tengah jalan, tiba-tiba kepala Suin berdengung sangat kerasnya, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Ternyata rupa-rupanya dengungan tersebut karena di dekat Suin ada seorang manusia yang tubuhnya sudah diambil alih oleh seekor parasit. Ternyata setelah beberapa bulan berlalu, jumlah parasit yang jatuh ke bumi sudah tak terhitung jumlahnya dan sudah banyak sekali mengambil alih tubuh manusia. Contohnya seperti saat ini, mereka berkomplot untuk bekerja sama dan menjebak manusia untuk dibunuh dan dijadikan makanan. Namun beberapa bulan itu juga ternyata pihak keamanan Korea yang sudah menyadari ada kehadiran makhluk parasit sudah membuat satuan khusus untuk memburu mereka yang dijuluki Pasukan Grey. Tim pasukan Grey yang dipimpin oleh Kapten Choi Jun Kyung ini adalah satu-satunya pasukan yang dikhususkan untuk membasmi semua parasit yang ada di Korea. Ternyata walaupun mereka sejenis alien, rupa-rupanya senjata militer masih bisa membunuh mereka dengan telak. Untuk memancing beberapa parasit, Choi Jun Kyung pun menggunakan salah satu spesies dari mereka yang berhasil ditangkap yang diberi julukan anjing pemburu. Dengan mengandalkan si anjing pemburu, Choi Jun Kyung dan timnya pun berhasil membunuh semua parasit yang selama ini mereka temui. 더 내 거야. Curiga karena akhir-akhir ini parasit seperti berkumpul dan membentuk sebuah kelompok. Kapten Choi meminta anak buahnya untuk menggeledah bangunan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh para parasit. Dan ketika semua ruangan sudah digeledah, alangkah terkejutnya Choi saat mengetahui ternyata para parasit sedang berusaha mengumpulkan makanan, yakni jasad manusia. 놈들이 조직을 만들었어. Di sebuah lokasi yang tidak jauh dari Suin, kita akan melihat salah seorang gangster yang bernama Sul Kang-woo yang saat itu sedang pulang kampung dan mendapati kakaknya bertingkah sangat aneh. Karena curiga, Kang-woo mencoba membuntutinya hingga ke sebuah tempat. Tidak diduga, ternyata kakaknya dan juga seorang pria yang waktu lalu bertemu dengan Suin di bus kembali menghampirinya untuk memastikan apakah Suin juga seorang parasit sama seperti mereka. 인간 흉내를 잘 내는데. 누구세요? 나는 동족이다. Ya, ternyata memang benar. Alasan Suin saat ini masih bisa hidup adalah karena di dalam tubuhnya juga ada seekor parasit. Rupa-rupanya mereka menghampiri Suin untuk memintanya bergabung ke dalam organisasi yang mereka bentuk untuk bisa bertahan hidup dari kejaran tim Grey. Kang-woo yang melihat kejadian tersebut tepat di depan matanya pun tentu amat terkejut. Karena masih sayang dengan nyawanya, Kang-woo berusaha kabur dari sana. Namun naas, sikilnya nginjek botol dan akhirnya ketahuan oleh Suin. Namun tidak seperti parasit lainnya yang pasti akan selalu membunuh semua manusia. Saat menangkap Kang-woo, parasit Suin malah mencoba bernegosiasi dengannya, di mana Suin menawarkan jika masih ingin hidup, maka Kang-woo harus mau menuruti semua permintaannya. 너는 내가 하라는 대로 하지 않으면 알겠어?
Beberapa saat kemudian setelah bernegosiasi dengan Kang Woo, ternyata Soo-in tertidur setelah parasit di dalam tubuhnya muncul. Rupa-rupanya Kang Woo diminta untuk menjelaskan semua situasi yang terjadi kepadanya. Dimana saat ini di dalam tubuh Soo-in memang benar ada seekor parasit. Namun si parasit itu tidak bisa mengambil alih tubuhnya secara penuh seperti parasit lainnya. Alasannya karena waktu lalu saat ia hendak mengambil alih otak Soo-in, saat itu ia dalam keadaan sekarat akibat beberapa tusukan. Alih-alih hendak mengambil alih otak Soo-in, si parasit malah harus fokus menyelamatkan dan menyembuhkan tubuhnya agar tidak tewas. Dan yang akhirnya terjadilah seperti saat ini. Si parasit menjadi varian yang tidak bisa mengambil alih secara penuh otak dan tubuh Jung Soo-in. 변종이야. 너는 그래서 원래는 뇌를 다 이렇게 파먹어야 되거든. Masih bingung dengan apa yang terjadi dan bertanya-tanya, benarkah di dalam tubuhnya ada seekor parasit seperti yang dikatakan oleh Kang Woo? Soo-in lantas mencatatnya di buku harian dan tidur sejenak karena masih tidak percaya dengan ucapan Kang Woo. Namun saat Soo-in terbangun, tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan adanya balasan dari parasit yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Si parasit itu pun meminta Soo-in untuk menulis semua yang mau ia tanyakan karena ia harus mengetahui semua detail yang terjadi kepada dirinya. 우리의 상태를 너에게 자세히 설명해야 하니 Di kantor kepolisian Namil, pagi itu mereka dikejutkan dengan pasukan tim Grey yang tiba-tiba datang dan melakukan pemeriksaan ketat kepada mereka. Kedatangan tim Grey ke sana adalah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di bumi. Dengan adanya organisme parasit yang sedang mencoba mengambil alih tubuh manusia. Tentu Kapten Choi tidak bisa langsung memberitahukan kalau ada monster parasit kepada semua orang karena memang selama ini kasus tersebut mereka tutupi rapat-rapat agar publik tidak geger. Namun karena para kepolisian Namil tidak mempercayai cerita Kapten Choi, ya sudah, barang bukti pun ditunjukkan kepada mereka. 뭐야 이게 무슨 유천질 홍전차? 몇 달 전 한안을 막기 위해 언론 통제 전담팀을 Dengan adanya monster parasit yang sedang berkeliaran di antara mereka, Kapten Choi memperingati semua anggota kepolisian untuk selalu waspada terhadap siapapun karena parasit ini bisa mengambil alih tubuh manusia setelah masuk ke dalam otak. Mereka tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Para parasit ini hanya bisa dibunuh dengan menembak jantung mereka menggunakan senapan, shotgun, dan sejenisnya. Selain dengan cara ronsen, jika para kepolisian mencurigai ada seseorang yang mereka kenal yang mungkin telah diambil alih tubuhnya oleh parasit, cara lain untuk mengetahuinya adalah dengan mengambil beberapa helai rambut dan mengujinya. Jika setelah rambut itu diambil dan masih menggeliat alias hidup, maka fix dipastikan parasit sudah menguasai tubuhnya. Mendengar penjelasan Kapten Choi yang begitu panjang lebar, tentu detektif Chulmin sangat khawatir karena dia juga mencurigai kalau Soo-in sudah dikuasai oleh parasit. 증거를 통해서 이 기생생물의 존재가 머리카락을 뽑아보면 됩니다. Pihak Korea sendiri dengan tim khusus Grey-nya adalah negara pertama yang bertindak cepat di seluruh dunia untuk menangani monster parasit yang ada di bumi. Tentu mereka bisa melakukannya karena berkat bantuan dari salah satu parasit yang berhasil mereka tangkap, yakni si anjing pemburu. Rupa-rupanya anjing pemburu ini adalah suami Kapten Choi Jun Kyung. Dengan adanya si anjing pemburu di tim Grey, lebih mudah bisa mengetahui di mana mereka harus memburu para parasit yang bersembunyi. Sebab mereka melakukan komunikasi dengan menggunakan telepati kepada sesama parasit. 저렇게 사람을 괴롭혀도 괜찮은 건지? 그런 생각을 이꼴라버려요. 생물이 된 이상 그들을 인간으로 생각하면 안 돼. Sementara itu Soo-in sendiri ternyata sudah mengetahui semua detail yang terjadi kepadanya berkat berhasil berkomunikasi dengan parasit yang ada di tubuhnya. Namun tidak seperti parasit pada umumnya, ternyata tubuh Soo-in tidak dikendalikan secara penuh olehnya. Penyebabnya adalah karena waktu lalu saat parasit hendak mengambil alih tubuh Soo-in, dia dalam keadaan sekarat. Akhirnya si parasit pun mati-matian berusaha menyembuhkan tubuhnya agar bisa bertahan hidup. Dan dari ketidaksengajaan itu, si parasit akhirnya menjadi sebuah varian yang hanya bisa mengambil alih tubuh Soo-in selama 15 menit ketika ia sedang dalam bahaya. 결과적으로 네 몸은 살릴 수 있었지만
Di tempat lain, Kang Woo yang sudah mengetahui kalau kakaknya adalah parasit mencoba kabur dari desa sekaligus mencari adiknya. Karena saat dia kembali adiknya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar sama sekali. Namun ketika Kang Woo pergi ke bengkel untuk membeli sebuah kendaraan, tiba-tiba ada banyak sekali gangster yang berdatangan mencarinya. Ternyata mereka adalah musuh Kang Woo yang sejak kemarin memburunya. Karena tidak ingin tertangkap, Kang Woo pun berusaha sebisa mungkin melawan dan berusaha kabur dari kejaran para gangster Yong Dong-pu. Di swalayan saat Soo-in sedang bekerja, detektif Chul Min tiba-tiba datang menghampirinya. Katanya kangen ingin melihat Soo-in. Namun tentu alasan bukan karena itu. Tentu detektif Chul Min datang ke sana untuk memastikan apakah Soo-in adalah salah satu parasit atau bukan. Sebab detektif Chul Min mencurigainya karena Soo-in selamat dengan kondisinya yang sangat mustahil setelah ditusuk beberapa kali waktu lalu. Sambil basa-basi ngobrol ngalor ngidul, detektif Chul Min mengambil beberapa helai rambut Soo-in. Namun ternyata rambut yang diambil normal dan tidak menunjukkan kalau Soo-in sudah dikuasai oleh parasit. 너 그래도 무슨 일 있으면 바로바로 연락해야 된다. 이거. 에이, 간다. Jauh di dalam pegunungan, Kang Woo ternyata pergi ke sebuah gereja, yakni gereja Saijin, untuk mencari tahu lebih jauh tentang parasit. Ternyata di gereja ini para parasit berkumpul membentuk sebuah organisasi. Namun tidak disangka ternyata Soo-in juga berada di sana. Rupa-rupanya ia terpaksa ikut ke sana setelah tertangkap oleh kakak Kang Woo yang sudah jadi parasit. Di dalam gereja, sang pendeta alias pemimpin dari para parasit ini memberikan arahan bahwasannya mereka tidak boleh lagi berburu manusia secara terpisah sendiri-sendiri. Mereka harus berkelompok agar tidak diburu oleh tim Grey. Karena mereka juga sudah mengetahui bahwasannya ada tim pasukan khusus yang bisa membunuh mereka dengan mudah. 인간은 우리에 대한 연구를 하고 뇌를 빼앗고 인간을 먹어라. Namun di saat para parasit sedang mendengarkan arahan, Kang Woo sendiri yang sangat penasaran nekat mendekati gereja untuk mencari tahu tujuan mereka. Karena ada sebuah gudang mencurigakan, Kang Woo masuk ke dalam gudang tersebut dan alangkah terkejutnya, ternyata gudang itu adalah tempat penyimpanan makanan bagi para parasit, yakni manusia yang sudah mereka bunuh. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata alasan adiknya tidak kunjung pulang ke rumah adalah karena ia sudah tewas dan dijadikan stok makanan di dalam gudang tersebut. 인간이 벌써 근처까지 왔군. Setelah berhasil kabur dari gereja Saijin, di tengah jalan naas Kang Woo ternyata harus terkepung oleh anak buah Yong Dong-pu yang masih terus mengejarnya. Tidak berapa lama kemudian ternyata para parasit juga berhasil mengejarnya. Beruntung karena banyak anak buah Dong-pu, fokus parasit pun teralihkan dan membantai mereka semua saat Kang Woo berhasil kabur. Bersama dengan Soo-in yang juga berusaha keluar dari hutan tersebut, mereka bergegas pergi selagi para parasit sibuk dengan membantai anak buah Dong-pu. 도망친 놈이 있다. Namun setelah beberapa kilometer mereka berhasil kabur, dijemput oleh rekan Kang Woo. Rupa-rupanya salah satu parasit berhasil menyusul mereka dan berusaha membunuh mereka semua. Di saat itulah karena nyawa Soo-in sedang terancam, parasit di dalam tubuhnya pun bereaksi keluar untuk menjaganya agar tetap hidup. Pertarungan antar parasit pun tak terelakkan. Namun rupa-rupanya parasit yang ada di dalam tubuh Soo-in ternyata jauh lebih hebat dibandingkan parasit yang lainnya. Sementara itu masih dalam mode parasit, Kang Woo yang terjebak di tepi jurang berusaha menyelamatkan rekannya yang sudah sangat kritis. Tidak ingin mati dalam penyesalan, rekan Kang Woo memberitahukan bahwasanya selama ini dirinya telah dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Alasan kelompok Dong-pu memburunya adalah karena bos mereka hendak menjual nyawa Kang Woo sebagai syarat perdamaian. Tentu mendengar kenyataan tersebut, Kang Woo pun sangat terkejut hingga tiba-tiba
Setelah berhasil selamat, Kang Wo bersama Su-in memutuskan untuk melapor kejadian di gereja Saijin kepada pihak kepolisian tentang kelompok parasit dan juga mayat manusia yang mereka simpan untuk dijadikan makanan. Tentu Kang Wo tidak bisa tinggal diam karena di antara mayat-mayat tersebut ada jasad adiknya yang tewas dengan sangat tragis. Karena sudah mengetahui parasit yang ada di dalam tubuh Su-in bersahabat, Kang Wo pun memberinya nama Heidi kepada si parasit agar lebih mudah memanggilnya. Su-in yang hanya ikut arahan Kang Wo pun memberikan saran untuk memberitahukannya kepada detektif Chulmin alias pamannya tentang parasit ini. Namun tentu mereka harus melakukannya secara diam-diam karena jika ketahuan Su-in yang melapor, bisa jadi ia ditangkap karena di dalam tubuhnya ada parasit Heidi. 또 한번 해보세요. 예, 저는 신고해. 거기 가면 진짜 잔뜩 있으니까. 뭐요? 결혼하시면 누구시냐고. Setelah mendapatkan informasi dari Su-in dan Kang Wo, detektif Chul awalnya enggan memberitahukannya kepada tim Grey dan malah berdebat dengan rekannya Won-suk. Karena menurutnya informasi itu bisa saja palsu sebab ia tidak tahu kalau yang memberitahukannya adalah Su-in. Namun karena khawatir, detektif Chul pun mendatangi Jun Kyung dan memberitahukan informasi tersebut. Yang ternyata tidak lama kemudian tim Grey sudah mendapati informasi valid kalau memang benar di dalam pegunungan gereja Saijin ada kelompok parasit yang sedang berkumpul. 거기에 무슨 괴물들이 득실거린다. 조개 맞는 것 같네요. 출동 준비시켜. Namun setelah sampai di gereja Saijin, ternyata tim Grey tidak menemukan satupun parasit di sana. Bahkan jasad-jasad yang ada di dalam gedung tersebut juga lenyap. Hanya tersisa beberapa potongan saja, yang sepertinya para parasit sudah mengetahui kalau tim Grey sedang memburu mereka. Hingga saat mereka hendak pergi, detektif Chul yang sedang melihat-lihat tiba-tiba mendapati sebuah kunci tergeletak di ruangan tersebut, yang dimana kunci ini adalah milik Su-in karena terdapat gantungan yang waktu lalu pernah ia berikan. Tentu mendapati kunci tersebut, detektif Chulmin pun semakin takut kalau Su-in benar salah satu dari parasit. Apalagi Kapten Choi Jun Kyung ternyata juga sudah mencurigai Su-in. 뭐 좀 찾았어요? 별거 없는 것 같습니다. Dan ternyata alasan kenapa para parasit bisa mengetahui tim Grey sedang memburu mereka adalah karena ulah si Won-suk. Ya, rupa-rupanya dia adalah pengkhianat dan bersekongkol dengan para parasit. Dia melakukannya karena mendapatkan iming-iming akan diberikan upah atau kehidupan yang layak, banyak uang, bergelimbangan harta dan jabatan. Namun agar tujuan mereka bisa tercapai, Won-suk pun diminta untuk menyusup ke dalam tim Grey dan membunuh si anjing pemburu. Karena alasan tim Grey bisa selalu melacak mereka sebab si anjing pemburu yang bisa melacak keberadaan parasit. 단면을 최대한 우리의 촉수와 비슷하게만 인간인 당신이 죽여야 한다. 그 사냥개를 없애야 한다. Karena sangat khawatir dengan Su-in, detektif Chul memintanya untuk segera bertemu di sebuah tempat yang sangat terpencil. Bersama Kang Wo, Su-in menemui detektif Chul dengan penuh rasa curiga. Bukan tanpa alasan, tentu karena ia menemukan gantungan kunci milik Su-in di gereja Saijin waktu lalu. Detektif Chulmin pun meminta Su-in untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah dirinya masih Su-in yang ia kenal atau sudah dikuasai oleh parasit? Namun belum sempat Su-in memberitahukan kebenarannya, ternyata Kapten Choi Jun Kyung sudah mengetahui kalau Su-in adalah salah satu dari parasit. 그놈들이다. 가야 돼. Karena mereka sudah terpojok, Heidi terpaksa keluar mengambil alih tubuh Su-in agar mereka bisa selamat. Kang Wo sendiri berusaha keluar dari tempat itu dan mencuri salah satu mobil para kepolisian dan menunggu Su-in setelah ia berhasil mengelabui Kapten Choi. Namun setelah berlari ke sana kemari, ternyata Kapten Choi cukup tangguh dan membuat Su-in kewalahan. Sementara itu di luar, Kang Wo yang masih mencari satu mobil untuk membawa mereka lari ternyata cukup kesulitan karena di atas perbukitan yang sangat terjal. Hingga tanpa disengaja saat hendak mencuri salah satu mobil, Kang Wo malah melihat Won-suk yang saat itu sedang mencoba membunuh si anjing pemburu. Karena tidak bisa mencuri satu mobil dan takut akan tertangkap, Kang Wo lantas pergi begitu saja meninggalkan Su-in di sana. Yang ternyata Su-in sendiri yang sejak tadi mencoba kabur dari tempat tersebut rupa-rupanya malah naas tertangkap oleh tim Grey. 자녀는 생포하든가 여차하면 사살해버려.
Setelah tertangkapnya Su-in, ia pun dibelenggu, dikekang di tempat khusus dengan keamanan anjing pemburu agar Su-in tidak bisa berubah menjadi parasit. Namun detektif Chul-min menolak keponakannya itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Karena ternyata setelah tim Grey melakukan pemeriksaan, tubuh Su-in nyatanya dalam keadaan normal. Tidak ada tanda-tanda sama sekali adanya parasit. Tapi tetap saja, Kapten Choi kekeh karena waktu lalu dia melihat wujud Su-in berubah menjadi Heidi. 전현 불명 기생생물이에요. 이 기생생물의 정체에 대해 국민들에게 알려. Saat sedang dibelenggu, Su-in yang dalam keadaan koma ternyata dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya oleh Heidi untuk kembali ke masa lalunya. Di sini Heidi mencoba memperlihatkan kembali masa lalu kelamnya saat ia akhirnya melaporkan ayahnya ke kepolisian karena selalu disiksa setiap hari, bahkan hampir merenggut nyawanya. Namun pada saat itu semua orang bukannya simpati kepada Su-in. Mereka malah menganggap Su-in lah yang jahat, layaknya monster, karena telah melaporkan ayahnya sendiri ke pihak kepolisian. Masa lalu ini Heidi tunjukkan kembali karena ia ingin agar Su-in mau menerimanya yang seekor parasit membantu kehidupannya di masa depan. Sebab Heidi sendiri selain ingin bertahan hidup di tubuh Su-in, ia juga kasihan melihatnya jika harus terus hidup dalam penderitaan. 너를 싫은 존재라고 생각하게 만드는 거야. 상을 하나의 개체로서 판단하지 않는다. Di tempat lain, Kang Woo karena tidak ingin berurusan dengan polisi maupun tim Grey, ia mencoba kabur dari Korea meninggalkan Su-in yang saat ini sedang diambang kematian. Namun saat hendak pergi ternyata detektif Chul-min berhasil menangkapnya. Kang Woo pun diminta untuk nurut, manut ikut bersamanya ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Namun di saat itulah Kang Woo menolak dan memberitahukan kalau ada salah satu rekan detektif Chul-min yang juga seorang parasit yang telah membunuh si anjing pemburu. Tentu alangkah terkejutnya detektif Chul, ternyata orang itu adalah rekannya sendiri, yakni Won-suk. 이 새끼가 어디서 약을 팔아 이 새끼. 사람인 척하고 있어 미친 새끼가. 씨발 이 새끼가 이 새끼 괴물이야. 아저씨네 경찰서에 괴물 있어 괴물. Tidak ingin mempercayai perkataan Kang Woo begitu saja, detektif Chul-min lantas memintanya untuk menceritakan semua yang ia tahu dan semua yang terjadi kepada Su-in. Apakah keponakannya itu masih manusia atau bukan? Karena tidak punya pilihan, Kang Woo lantas memberitahukan semuanya bahwa memang benar di dalam diri Su-in ada seekor parasit. Namun dia baik. Dia tidak seperti parasit yang lainnya yang ingin membunuh manusia. Malah tujuannya adalah untuk melindungi Su-in. Setelah mendengar cerita dari Kang Woo, detektif Chul yang sudah percaya dengannya pun meminta bantuan untuk membebaskan Su-in saat ini yang akan dibawa ke markas pusat tim Grey. Yang tidak lain dan tidak bukan, di sana otak Su-in akan dibedah dan pasti akan tewas. Awalnya Kang Woo menolak untuk membantu karena dia terlalu takut sebab sudah sangat sering dikhianati oleh orang lain. Namun karena detektif Chul-min terus mencecarnya dengan mengatakan kalau Kang Woo hanyalah seorang pengecut, ia pun akhirnya putar balik dan mau membantu untuk menyelamatkan Su-in. 나한테 다시 한번 잡히면 내가 갈아 마셔버린다. 어? 그래 넌 그런 새끼야. 겁쟁이 새끼. 아유, 씨발 진짜. Keesokan harinya detektif Chul dan Kang Woo beraksi melancarkan rencana mereka untuk menyelamatkan Su-in. Karena tim Grey baru dibentuk belum lama ini alias baru 1 bulan, tentu mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan Kang Woo pun berhasil menyamar sebagai salah satu anggota dari tim Grey tanpa dicurigai. Dengan rencana yang sudah matang, Kang Woo berhasil menyusup menemukan Su-in yang saat ini sedang dibelenggu. Namun sayang, saat sedikit lagi Su-in berhasil dibebaskan, tiba-tiba Kapten Choi datang dan merubah jadwal keberangkatan mereka menuju markas pusat. Karena sudah mengetahui kalau rekannya Won-suk bersekongkol dengan parasit, detektif Chul mencoba basa-basi ke gereja manakah dirinya pergi setiap minggu untuk beribadah. Tentu Won-suk tidak menyebutkan gereja Saijin agar tidak ketahuan. Hingga tiba-tiba saat di pertengahan jalan rupa-rupanya ada sebuah kecelakaan mobil yang memaksa tim Grey untuk berhenti. Mereka pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata kecelakaan itu adalah ulah dari para parasit yang hendak mengepung tim Grey.
Memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi, Kang Woo pun berusaha segera mengeluarkan Su-in dari belenggunya. Walaupun tidak mudah karena Kapten Choi dan para parasit yang mengganggunya. Beruntung, saat itu ada detektif Chul Min yang mengcovernya dari belakang. 시간 없다, 빨리 가야 돼. Karena Su-in sudah dibebaskan, mereka pun segera pergi dari tempat pertempuran. Woon-suk yang melihatnya lantas meminta detektif Chul untuk pergi bersamanya mengejar Su-in. Hingga sampai di sebuah tempat, entah kenapa arah pengejarannya pun berbeda. Woon-suk malah membawa detektif Chul datang untuk menemui si pendeta parasit. Rupa-rupanya Woon-suk mencoba membujuk detektif Chul untuk mau bergabung dengannya bekerja sama dengan parasit. Alasannya tentu karena iming-iming yang ditawarkan tidak main-main. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, dari uang, harta, jabatan, dan segalanya. Itu pun jika parasit berhasil menguasai dunia. Sementara itu, Su-in sendiri yang menyadari kalau pamannya saat ini sedang dalam bahaya. Ia lantas berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan detektif Chul Min. Namun sayang, ternyata Su-in terlambat. 그래서 죽였어? 사냥개? 나도 이 몸의 적응이 필요하다. Setelah berhasil kabur, Su-in bersembunyi di luar kota, nginep di kontrakan sahabat Kang Woo untuk beberapa hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang mungkin akan ke luar negeri. Namun Su-in agaknya enggan meninggalkan Korea sebelum membalaskan dendamnya kepada parasit karena mereka telah membunuh pamannya detektif Chul Min. Su-in pun berencana bertemu dengan Kapten Choi dan mencoba membujuknya untuk percaya kepada Heidi, parasit yang ada di dalam dirinya, dan bekerja sama. Namun tentu peluang tersebut agaknya sangat kecil. Apakah Kapten Choi mau percaya atau tidak? Terlebih lagi, di dalam kepolisian sendiri juga ada seekor parasit. 환장하고 했어. 근데 알리긴 뭘 알려? 방면을 약속드립니다. 지금 봐봐. Di kantor kepolisian Namil saat tim Grey sedang kewalahan karena baru saja berperang dengan para parasit. Tiba-tiba Woon-suk dan detektif Chul yang sudah diambil alih oleh parasit malah membocorkan tempat persembunyian mereka kepada tim Grey. Entah ini jebakan atau bukan, cuman rada-rada sedikit janggal karena mereka malah meminta tim Grey untuk memberantas habis kelompoknya sendiri. 아무래도 놈들은 아직 튼 것 같아서 말이시죠. 문양이 그려진 저 창고로 하나둘씩 사람들 있습니까? Hingga tidak lama kemudian Kapten Choi pun mendapatkan telepon langsung dari Su-in. Ternyata Su-in memang mencoba meyakinkan Kapten Choi untuk mau percaya kepadanya dan memberitahukan kalau di pihaknya ada parasit, yakni Woon-suk dan detektif Chul Min. Karena tidak percaya begitu saja, Kapten Choi meminta mereka untuk bertemu dan membicarakannya empat mata. Di sebuah kafe ia pun akhirnya bertemu dengan Su-in menjelaskan semuanya bahwa parasit Heidi yang ada di dalam dirinya baik berpihak kepada manusia dan pamannya detektif Chul Min sudah tewas diambil alih oleh parasit. Namun setelah mendengar semua penjelasan Su-in, ternyata Kapten Choi malah masih tidak percaya kepadanya dan masih mencoba memburunya. 뻔하잖아. 함정이지. 그래. 네가 우리랑 같이 가는 거야. Setelah berhasil kabur dari Kapten Choi, Heidi memberitahukan kepada Woon-suk untuk segera bersembunyi setidaknya selama 3 jam dan tidak boleh terlibat dalam bahaya apapun. Tentu alasan tersebut karena Heidi akan tertidur selama itu, sebab sejak beberapa hari yang lalu ia selalu keluar untuk menyelamatkan Su-in. Namun ketika baru saja tertidur, tiba-tiba mereka malah mau tidak mau harus masuk ke dalam bahaya lagi. Karena pada saat itu, di rumah teman Kang Woo, kakaknya yang sudah jadi parasit mampir dan mengancam akan membunuh sahabatnya jika mereka tidak segera datang. Su-in pun terpaksa datang berpura-pura sebagai parasit untuk menyelamatkan sahabat Kang Woo. Namun ternyata ia tidak bisa ditipu dan akhirnya sahabatnya pun tewas karena mencoba melindungi mereka. 죽어줘야겠어.
Keesokan harinya tepat di waktu subuh, tim Grey memulai operasinya untuk memberantas para parasit di tempat persembunyiannya. Namun sebelum berangkat, Kapten Choi menghubungi Su-in untuk memastikan apakah benar ia ada di pihak manusia atau tidak. Terlebih lagi saat Kapten Choi memeriksa rambut Won-suk, ternyata ia diketahui bukanlah parasit, melainkan hanya antek yang bersekongkol dengan mereka. Demi informasi yang sangat berharga itu, ia lantas meminta Su-in untuk merekam semua telepon mereka saat ini. Untuk jaga-jaga, apabila ia tewas dalam penyerbuan, maka Su-in diminta untuk membawa rekaman tersebut kepada markas pusat tim Grey dan penyerbuan pun dimulai. Hingga ketika pembantaian para parasit sedang dimulai, kakak Kang-woo yang melihat kejadian itu dan melihat kelompoknya dibantai habis-habisan, lantas menyadari kalau ternyata pemimpin mereka sedang mengkhianatinya untuk tujuan lain. Kapten Choi sendiri setelah berhasil membasmi semua parasit pun mulai meragukan kalau Su-in ada di pihaknya, karena ternyata tidak ada jebakan di tempat tersebut. Dan di saat itulah Kang-woo pun akhirnya menyadari kalau ternyata alasan parasit membantai kelompoknya sendiri agar ia bisa pergi ke festival yang akan segera diadakan dan mengambil alih tubuh dari wali kota Namil. 그게 만약에 그 시장 머리로 갈아탄다고. Setelah berhasil membunuh kelompoknya sendiri, si parasit yang berpindah ke tubuh detektif Chulmin membuat konferensi pers untuk mengumumkan bahwasanya masih ada 2 parasit lagi yang berkeliaran, yakni Su-in dan kakak Kang-woo. Informasi ini sengaja diumumkan ke publik untuk mengalihkan perhatian agar saat festival berlangsung, ia bisa berpindah dan mengambil alih tubuh wali kota Namil. Mengetahui kalau mereka terpojok, kakak Kang-woo mencoba bernegosiasi dengan Su-in agar ia mau membantunya. Ternyata setelah seluruh kelompoknya dibasmi habis, ia yang merasa dikhianati meminta tolong kepada Heidi agar mau bekerja sama untuk membunuh parasit yang ada di dalam tubuh detektif Chulmin. Namun saat negosiasi itu masih berlangsung, Kang-woo yang tidak sabaran dan dendam karena adiknya tewas karena ulah mereka malah bertindak ceroboh dan mencoba membunuh kakaknya. 너도 놈을 죽이고 싶을 텐데. 도와달란 건가? 나는 놈을 죽인다. Keesokan harinya saat festival sudah dimulai, tim Grey tiba-tiba mendapati laporan bahwa di kota lain telah ditemukan adanya kelompok parasit yang berbeda. Mereka pun diminta untuk segera pergi ke sana dan membasminya. Namun tanpa diketahui oleh Kapten Choi, semua itu hanyalah siasat Won-suk dan parasit Chulmin yang hendak membuat tim Grey pergi jauh agar mereka bisa mengambil alih tubuh wali kota dengan mudah. Namun beruntungnya saat Kapten Choi sedang dalam perjalanan, Heidi menelponnya untuk memberitahukan kalau mereka sedang dijebak. Heidi pun meminta tolong kepada Kapten Choi agar mau percaya kepadanya dan segera putar balik ke festival karena nyawa wali kota Namil sedang terancam. 목사와 한패였던 기생생물에게 당신도 여기로 와서 그 놈을 죽이는 걸 도. 뭐? 내 말을 믿어라. 차 돌려. Di festival sendiri sang wali kota Namil sudah hadir di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Ini dia orangnya. Kang-woo lantas nyempil membaur dengan masyarakat sekitar untuk mengawasi pergerakan Won-suk dan parasit detektif Chul. Sementara itu Su-in dan kakaknya Kang-woo berjaga-jaga di luar festival agar kehadiran mereka tidak terlacak. Namun tidak berapa lama kemudian mereka pun mendapati tanda-tanda kalau parasit detektif Chulmin mulai bergerak mengincar wali kota Namil. 너 움직인다. Tidak lama kemudian Kapten Choi bersama tim Grey tiba di festival untuk melindungi wali kota Namil. Namun betapa gobloknya Kapten Choi saat melihat Su-in bukannya bekerja sama, dia malah masih saja mencoba membunuh Su-in padahal sudah mengetahui kalau Heidi itu baik. 선택은 네가 해. 너도 누구도.
Sementara itu tim Grey yang mencari-cari wali kota ternyata tidak menemukannya dan malah mendapati detektif Chulmin yang sudah tergeletak dengan kepalanya yang sudah coplok. Rupa-rupanya Won-suk membawa si parasit bersamanya saat berpura-pura menyelamatkan sang wali kota. Beruntung saat itu Kang Woo dan kakaknya datang tepat waktu dan masih sempat menyelamatkannya. Pertarungan antara kakak Kang Woo dan si parasit pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya karena sudah memahami sedikit tentang manusia, ia mencoba menyelamatkan Kang Woo dan meminta maaf kepadanya karena sudah membunuh adik dan juga kakaknya. 미안했다. 갈아탈 몸이. Setelah mengambil alih tubuh Won-suk, si parasit pun kembali memburu wali kota yang saat itu bersembunyi bersama Kang Woo. Sayangnya mereka ketahuan dan wali kota berhasil diseret. Beruntungnya Heidi datang tepat waktu menghentikan si parasit. Karena tidak bisa membiarkan si parasit lolos, Heidi bertarung dengannya sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dan karena merasa terpojok sebab ternyata Heidi lebih kuat darinya, si parasit pun mencoba kabur bersembunyi dari serangan Heidi. Ternyata si parasit Won-suk bersembunyi karena mencoba mengelabui Heidi dengan membelah dirinya dan menyerangnya dari dua arah. Namun setelah mengetahui bahwa membelah diri sekalipun ternyata tidak bisa mengalahkan Heidi, si parasit Won-suk lantas mencoba melobinya untuk mau ikut bersamanya, menguasai seluruh dunia hanya berdua. Tentu tidak ada alasan bagi Heidi untuk mengikuti ketamakan si parasit karena misi utamanya adalah untuk melindungi Su-in. Hingga sesaat kemudian tiba-tiba datanglah Kapten Choi yang entah kenapa dengan gobloknya masih menodongkan senjata kepada Su-in. Si parasit Won-suk pun lantas mencoba memprovokasi Kapten Choi untuk segera menembak Heidi. Namun tiba-tiba 쏘세요. Setelah si parasit tewas, Kapten Choi pun bertanya kepada Heidi kenapa ia malah menolongnya. Ternyata Heidi sendiri memang benar-benar tidak ingin membunuh manusia sama sekali seperti parasit lainnya. Selain tujuan utamanya adalah menyelamatkan Su-in, ia juga mengatakan bahwa walaupun bukan keinginannya, tapi Heidi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti semua kemauan Su-in termasuk menyelamatkan Kapten Choi. Dan dari sinilah akhirnya Kapten Choi benar-benar percaya kalau parasit Heidi memang baik dan berbeda dari yang lainnya. Dibuktikan ketika tim Grey datang, ia menyelamatkan Kang Woo dan Su-in dengan mengkonfirmasi bahwa mereka berdua hanyalah manusia biasa. 정수인 기생생물 아닙니까? 저 애들 그냥 보통 사람이야. Beberapa bulan setelah semua parasit di wilayah Namil musnah, Su-in kembali bekerja seperti biasa untuk menyambung hidupnya. Tentu dia harus lebih bekerja keras karena detektif Chul saat ini sudah tiada. Kebetulan Kang Woo yang saat itu mampir pun mengajak Su-in untuk jalan-jalan dan membicarakan sesuatu. Rupa-rupanya saat ini Kang Woo direkrut oleh Kapten Choi untuk masuk menjadi bagian dari tim Grey. Su-in juga dipersilakan bergabung oleh tim Grey jika ia memang mau. Dan alasan lainnya kenapa Kang Woo mengajaknya ngobrol adalah karena beberapa hari yang lalu ia mendapatkan surat dari Heidi yang diminta untuk diberikan langsung kepada Su-in. Ternyata di dalam surat tersebut Heidi menyampaikan bahwasannya intinya ia meminta maaf karena telah masuk ke dalam dirinya dan mungkin merubah seluruh hidupnya. Heidi juga tidak lupa berterima kasih karena walaupun ia adalah parasit, namun Su-in tetap mau percaya kepadanya dan mau menerima keberadaannya. Kira-kira begitu isi suratnya. 나는 기생하게 된 존재가 너여서. 요 문장은 여보 네가 읽어야 돼. 할게. Sementara itu di penghujung drama ini, tim Grey tiba-tiba kedatangan tamu asing dari Jepang yang mengaku sebagai reporter dan mengatakan dia punya banyak sekali informasi tentang parasit. Kapten Choi yang mendengarnya pun hanya tersenyum dan menganggap si reporter hanya mengadi-ngadi. Namun kalau kalian nonton film Parasit ini yang versi Jepang atau pernah nonton animenya,
Pasti kalian gak akan asing dengan si reporter satu ini. Dia adalah Shinichi Izumi, tokoh utama dalam versi Parasit yang originalnya. Dan apakah dengan hadirnya Shinichi Izumi ini berarti drama Parasite akan berlanjut ke season 2? Dan mungkinkah akan berkolaborasi dengan Parasite versi Jepang? Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Konnichiwa, Izumi Shinichi desu.